Ya. Seneng saya. Yo, duduk ya. Kok seneng Ji? Karena kan kalau dia punya tabung, kalau dia sembuh, kayak tadi malam kan dia pakai kursi roda. Udah berapa tahun Kang Nur tadi malam pakai kursi roda? 4 tahun, nggak jalan. Sakit apa namanya? Nah, dia nggak bisa jalan 4 tahun pakai pakai kursi roda. Saya bilang, kamu pasti bisa jalan. Dipijit Pak Ji. Ngapain dipijit? Nggak ada kerjaan aja mijit lu. Didoain Pak Ji. Ngapain juga didoain? Orang yang nyembuhin Allah, emang saya. Ayo kamu duduk dulu. Ayo coba berdiri. Nggak bisa Pak Ji. Berdiri bisa. Ayo diri. Coba berdiri. Berdiri. Ayo jalan. Nggak bisa Pak Ji. Bisa jalan. Dia jalan bolak-balik tuh. Sampai 6 kali. Bolak-balik tadi malam. Bolak-balik. Bolak-balik. Nah, kamu kalau berobat bayar apa enggak? Bayar. Kamu kalau berobat pakai ongkos nggak? Pakai ongkos. Nah, bonus ya karena kamu bisa jalan, saya kasih duit nih 500.000. Oh, kurang kali. Ongkosnya berapa? Dihitung sama dia. Ya, ini saya kasih 1 juta ya. Kok saya berobat dikasih duit Pak Ji? Iyalah, kan kamu bisa jalan. Emang ada orang berobat dikasih duit? Nggak ada katanya. Terus ada lagi tamu saya, namanya siapa orang Malaysia. Jadi dia udah 5 tahun dia nggak bisa jalan, pakai tongkat. Saat coba jalan, nggak bisa Pak Haji. Ayo bisa jalan, nggak takut, bisa. Ayo diri bisa jalan. Habis bisa jalan saya kasih lagi di 1 juta. Ini buat kamu Sat, orang Malaysia nih 1 juta. Hah? Kok aku dikasih duit? Ya iyalah bonus kan kamu bisa jalan, kasih 1 juta. Nanti kalau aku berobat lagi, ya saya kasih lagi 1 juta. Emang ada orang berobat dikasih duit? Ya nggak ada. Terus ada lagi tuh namanya Pak Riki Agung pribadi, divonis sama dokter sakit jantungnya, pompanya lemah, udah 18% umurnya. Kesini pakai kursi roda. Ayo jalan. Nggak bisa Pak Haji. Ayo jalan bisa. Alhamdulillah jalan. Nah istrinya juga pakai tongkat. Sakit saraf kejepit, nggak bisa jalan juga suami istri, jadi keple dua-duanya. Pulang dari sini bisa jalan semuanya. Ya. Sana. Nah, jadi kuncinya apa? Yakin pasti terkabul, yakin pasti sembuh, yakin pasti bisa jalan. Karena yang nyembuhin Allah, bukan saya. Saya cuman ngobrol-ngobrol. Nah, makanya tadi malam tuh juga baru. Nah, kalau dia terkabul bisa jalan, Bapak juga pasti terkabul, Ibu juga, ini semua juga, Nina juga harus yakin. Nah, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pensiun dari kepala desa. Ya. Sekarang usia berapa? 74. Oh, semudah. Amin, amin. Mudah banget. Ya. Ini yang di sini udah kadaluarsa. Ini cuma kelihatan muda Pak, padahal udah kadaluarsa. Terus 74 terus. 74. Nah, setelah itu saya ikut bantu kerja anak saya ini. Di mana yang kerjaan yang di mana? Waktu di Makassar sama di Palangkaraya. Oh iya. Nah, Bapak ngerjain apa kalau saya boleh tahu di sana? Ya bantu-bantu aja sama ngawasi pekerja. Nah, Bapak bagian apa? Ngerjain apa? Ya. Oh. Oh, mesti ada aktivitas. Ya. Pelabuhan. Oh. Terus begini Pak Haji, setelah saya pensiun dari kepala desa itu memang terus terang perekonomian agak ya menurun, dan saya punya masalah dengan kakak saya yang nomor 2. Kandung? Kakak kandung. Laki perempuan? Perempuan. Terus? Nah, waktu itu saya pinjam uang dia itu 15 juta, berapa tahun yang lalu sudah memang. Ternyata sama kakak saya itu sertifikatnya dipindah atas nama dia. Nah, sekarang kalau saya harus nebus, ya hitung gitu. Padahal itu kakak kandung, dan waktu saya sekolah yang goncangin saya, kakak saya itu saya. Tapi ya bagaimana, maka saya terus terang, bagaimana atas perantaraan dari Pak Haji, saya diberikan rezeki oleh Allah, dan saya juga buka warung kecil-kecilan sama anak saya. Mudah-mudahan rezeki. Di mana buka warungnya? Ya di Jombang, Jawa Timur, di rumah gitu. Oh iya. Mudah-mudahan Allah beri rezeki. Jadi sekarang pertanyaannya, suratnya itu ketebus atau gimana? Supaya saya bisa nebus rumah itu loh. Senilai? Senilai 400-an kalau sekarang saya nebus. Kakak saya. 15 juta. Terus yang lama kan bapak tidak bekerja. Sekarang ini jadi 400 juta kalau itu. Rumah yang sekarang ditempatin bapak sama ibu saya sama adik saya. Ya itu. Dibalik ke nama ke anaknya beliau. Tapi juga rumahnya memang masih ditempati. Saya tempati sampai sekarang gitu loh. Cuman dulu kan pada saat itu tentunya nggak seperti sekarang rumahnya. Cuman ya kita jadi saya karena dihitung dengan bunga bank. Nih, saya nerangin ke Bapak, teman-teman yang ada di sini, dititeni ya. Dititeni apa bahasa Indonesianya? Diperhatiin. Kalau yang mirip-mirip sama, diambil. Yang nggak mirip-mirip, lewatin ya. Soalnya kalau nggak dititeni, nanti pertanyaannya sama, saya nerangin lagi. Kasian dong, ya. Jadi dititeni. Nah, Pak, Bapak minjem duit 15 juta sama kakaknya sekian tahun yang lalu, itu udah seizin Allah belum? Udah. Bapak minjem duit 15 juta ke kakaknya kandung, sekian tahun yang lalu, mau 10 tahun, mau 20 tahun yang lalu, itu udah seizin Allah belum? Udah. Semua yang sudah terjadi, itu udah seizin Allah. Ya. Nah, Bapak akui dulu bahwa saya minjem duit ke kakak saya, pasti udah seizin Allah. Nah, itu dulu diakuin. Jadi ayatnya gini,
Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Jadi itu takdir. Bapak tuh udah ditakdirin sama Allah. Bapak minjem duit 15 juta yang lalu, 15 juta beberapa tahun yang lalu, itu udah takdir Allah. Nah, ayatnya begini di Al-Quran, Pak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Keluar. Keluar gak? Kok begitu? Iya keluar. Kan lu udah gue takdirin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahwa kamu tuh akan minjem duit sama kakak kandung kamu sebesar 15 juta. Akuin dulu bahwa itu takdir. Itu udah aku takdirin. Tapi kita kan kadang suka dalam hati begini. Tahu begitu ngapain dulu minjem 15 juta? Ya nggak boleh. Itu Allah murka. Ya, Malaikat, jangan sampai itu tanah jadi miliknya dia lagi. Jangan sampai kembali lagi. Kenapa Allah? Dia tidak mengaminkan takdirku. Dia nyesel minjem duit ke kakaknya 15 juta. Dia nyesel minjem duit. Itu namanya dia bertolak belakang sama aku. Jangan kasih kesempatan rumahnya balik lagi ya. Jangan Allah, jangan malaikat. Begitu. ya Pak Haji. Jadi Bapak jangan sekecil apapun 0,001 beranggapan di dalam hati, ini berlaku semua. Kalau tahu begitu mah ngapain dulu minjem sama dia 15 juta. Mendingan gue minjem di bank aja sendiri atas nama saya. Bapak suka ngomong begitu gak dalam hati? Iya Pak Haji. Nggak boleh. Itu yang bikin Bapak jadi lemot. Jadi begini Pak Haji, memang kadang-kadang saya juga bicara dengan anak-anak, masa utang gitu aja kok sekarang harus jadi begitu, gitu loh. Ini yang Justru itu terjadi. Bapak minjem 15 juta harus bayar 400 juta karena Allah pengen ngasih Bapak 4 miliar. Kok Amin. gitu Ji? Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Artinya apa? Bapak digelapin sama kakaknya 400 juta, dibebani utang 400 juta sama kakaknya, jaminannya rumah Bapak di bank, dengan harapan Bapak mengaminkan, menerima, legowo. Nanti Allah akan ganti dari mana yang kita nggak tahu, 4 miliar. amin, amin. Tapi kalau bapaknya gerutu, ya nggak bisa jadi 4 miliar. Kan syarat terkabul ilmu RDAY tidak boleh menggerutu. Apa tuh menggerutu artinya Pak Haji? Tidak menerima takdir Tuhan. Melakukan apa tuh Ji kalau menggerutu? 1, mikir. 2, komen. 3, ngeluh. Jadi hari ini Bapak latihan dulu legowo. Ya, Selama Bapak nggak legowo, yang 4 miliar nggak cair. Masa cuma legowo doang? Iya, Bapak ini nggak legowo. Emang ciri-ciri orang nggak legowo apa sih Pak Haji? 1, komen. Atau lapor. Lapor kemana? Bisa ke lawyer, bisa ke polisi, bisa ke jaksaan. Pokoknya lapor-lapor dah. Itu namanya nggak legowo. Terima dulu dong. ya. Orang ini udah terjadi. Ngapain kita lapor-lapor? Yang ada emang nggak ada biaya laporan. Nggak ada. Belum nanti kalau terkabul, hasil bagi 2. Kurang lagi rezekinya. Karena orang yang nggak legowo, orang yang di hatinya ada penyakit hati. Namanya apa? Jengkelan, mancing jengkel, mancing jengkel. Jadi hatinya Bapak luka. Orang yang hatinya luka, nggak bisa terkabul. Ya Pak Haji. Nah, coba Bapak latihan legowo dulu. Insya Allah. Orang satu ibu satu bapak aja masa nesu-nesu. Nggak apa-apa walaupun Bapak dibohongin, ya udah nggak apa-apa. Pak, Bapak minjem 15 juta harus balikin jadi 400 juta. Kata Pak Haji, guru nggak waras, katanya nggak apa-apa. Nanti Allah ganti jadi 4 miliar. Amin. Gimana gantinya? Nanti ada caranya. Ajarin gitu. Ya Pak Tapi Haji. nggak bikin hari ini. Ya. Kan bisa ngajarin 2 jam, 3 jam. Ya. Nanti kalau Bapak saya ngajarin, ini yang duduk di bawah pada merangkal hatinya. Ya. Minimal masuk OGD kan. Nah, jadi Bapak coba latihan dulu. Bisa gak jangan gerutu alias harus legowo. Biar yang 4 miliar jadi milik Bapak. Amin. Nih contoh ya Pak. Ya, Pak. Tamu saya kalau Bapak mau besok ketemu hari Sabtu, kan ada tamu saya besok. Ya. Namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia itu kelilit utang kartu kredit 17. Kartu kredit. Kelilit pinjol, pinjaman online 40 pinjol. Suaminya kelilit utang pinjol 60. Jadi suami istri kelilit utang pinjol 100 pinjol. Kenapa bisa lunas? Tadinya dia, wah Pak, namanya kartu kredit kan 17, satu aja mau UGD, ini 17. Nah, dia saya ajarin, ini loh Mbak, ini ya Mbak, ini ya Mbak, ini. Mbak harus melakukan ini. Karena dia kerja di BRI, karena dia bagian funding, nyari dana untuk BRI masuk, nah dia ditarget 480 miliar. Karena dia praktekin ilmunya RDAY, alhamdulillah, saya bilang Mbak, jangan bilang target tercapai ya, diganti, jadi target terlampaui. Alhamdulillah targetnya terlampaui Pak, dia dapat duit fundingnya 1 triliun rupiah. Harusnya 480. Kok bisa? Ada ilmunya, mesti privat. Kalau sekarang ya nggak bisa, kan Ya. banyak tamunya. Ya, Jadi kapan waktu nanti Bapak saya ajarin. Ya. Setelah Mbak Nina dulu, Ya. yang urgent, nanti Bapak kan nggak urgent ini dulu. Ya, Nanti ya. setelah ini Bapak saya ajarin. Ya, Nah, insya Allah. akhirnya bonus dari BRI, Mbak Nadia, itu utangnya dibayarin, dilunasin. Karena dapat bonus. Dapat haji, dapat rumah, dapat mobil, karena dapat duit 1 triliun. Nah, Bapak nanti juga begitu, tapi syaratnya legowo dulu. Ya, Pak. Kan kalau saya lihat Bapak belum legowo. Iya, memang saya akui. Legowo dulu. Ya.
Emang kalau legowo apa sih Pak Haji? Walaupun kita angkanya 9, turun 8, 7, 6, bahkan turunnya sampai angka 1, kita nggak boleh grundel. Kok bisa? Pasti udah seizin Allah. Ah, legowo. Ada gak Pak Haji ilmu legowo? Ada, nanti saya kasih videonya ke Nina nanti kasih ke Bapak. Ilmu legowo namanya. Ya, Tapi terima nggak kasih. sekarang, nanti setelah selesai. Ya. Kedua, ketiga, biar hajatnya terkabul. Bisa gak Bapak pakai ilmunya Allah? Ini berlaku semua. Apa tuh ilmunya Allah? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Itu dulu. Kalau Bapak kan nggak ngeliat itu. Yang dia lihat, nyesel bener, gue pinjam duit dulu ya. Jadi yang ada ini aja yang dikutak-kutik, ini aja dikutak-kutik. Iya, Betul? betul. Tepuk tangan dong. Oh, nggak boleh. Saya akui terus terang, saya memang begitu. Sering dongkol lah. Nah, nggak boleh. Sayang Pak. Soalnya kalau saya lihat rezekinya Bapak tuh banyak bener yang pada pengen masuk. Tapi kalau saya tanya, kenapa kamu nggak masuk? Enggak, soalnya di hati Bapak masih ada beruang madu, masih ada musang. Ibaratnya gini Pak, ini ada kandang ayam, tempat ayam betina bertelur. Saya tanya sama ayamnya, ayam, kok kamu nggak mau masuk kandang bertelur? Enggak, kenapa? Karena di dalamnya ada musang. Tuh, kalau tuh musangnya nggak ada, itu ayam pasti masuk bertelur. Nah, biar si rezekinya ini masuk, bisa gak di hatinya Bapak? Nggak boleh dongkol. Kalau hati Bapak bersih, rezekinya masuk. Contoh, nih Bapak liatin kita ini ya. Pesawat mau mendarat di Halim Perdana Kusuma. Pas pesawat mau mendarat, di landasannya ada kebo lagi di angon. Apakah pesawatnya mendarat? Enggak, takut kecelakaan. Dia telepon tower, tolong kebonya disingkirin karena pesawat mau mendarat. Nah, Bapak bisa gak tuh dongkolnya dihilangin dari hati Bapak? Biar pesawat terkabulnya mendarat di hati Bapak. Biar pesawat terkabulnya mendarat di landasan Halim Perdana Kusuma. Karena kalau masih ada kebo di landasan, ini pesawat nggak mau mendarat karena nanti kecelakaan. Tapi kalau hati Bapak ini masih ada dongkolnya, si pesawat terkabulnya nggak mau mendarat di hati Bapak karena nanti kecelakaan. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Jadi gimana dong Ji? Legowo, lapang dada, nerima bahwa ini semua sudah ditakdirin sama Tuhan. Kalau Bapak masih ada ilmu sabar, sing sabar. Emang nggak boleh Ji sabar? Nggak boleh. Sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel lagi, tahan-tahan lagi. Jengkel lagi, tahan-tahan lagi. Nggak boleh. Jadi Bapak harus legowo, lapang dada. Kapan tuh Ji kalau sabar? Bisa meledak? Bisa. Sabar. Makanya orang sabar kan selalu ngusap dada. Sabar. Misalkan istri Bapak bikin jengkel. Sabar. Misalkan ibu punya suami bikin jengkel. Sabar. Harusnya nggak boleh. Harusnya legowo. Emang kenapa? Kalau ditahan-tahan Pak, nanti pasti meleduk. Bublah. Ya. Nah, coba Bapak mulai nanti pulang dari sini, legowo. Insya Allah, saya usahakan. Jadi kalau ingat nama kakaknya, langsung Bapak nyebut. Terkabul. Begitu. Saya punya anak Pak, namanya Fauji, yang nomor 3. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Punya saya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya Toyota Alfa terbaru, warna hitamnya genap, putihnya ganjil. Punya ya, nggak beli. Kalau Bapak bilang, punya, Bapak mesti nabung, minimal DP. Harusnya, nggak boleh beli. Bilang punya, saya juga. Fauji jangan main air ya. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Harusnya yang benar ngomongnya gimana? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Yang benar begitu sebenarnya. Tapi kan benar kepleset. Ngapain kepleset disebut? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, nanti listriknya bayarnya mahal. NCB-nya bunyi tak-tek. Benar listriknya mahal. Maksudnya saya, ilmu RDAY, bisa gak ngomongnya yang jelek, tapi ngomongnya yang bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa rumahnya punya kolam renang. Benar tuh punya kolam renang. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, rumah Papa ada kolam ikan koinya sekelilingnya. Benar tuh. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, rumah Papa garasinya bisa muat 19 mobil mewah. Benar tuh. Maksud saya yang diomong yang bagus-bagus. Emang ada contohnya Pak Haji? Biar saya percaya bahwa ucapan Pak Haji benar. Contohnya, nanti Bapak lihat di Google. Atau di TikTok. Apa tuh? Imam besar Masjidil Haram, namanya Saudis. Siapa tuh? Nah, Saudi kecil, namanya Saudis. Itu kalau ada tamu, itu tamunya, makanannya itu ada martabaknya, dikasih pasir sama Saudis. Jadi pas tamu mau makan, ada pasirnya. Nah, ibunya Saudis ngomong begini, Saudis jangan nakal. Kalau Saudis nakal, nanti Saudis jadi imam besar Masjidil Haram. Iya, hari dia ngucapin begitu. Sekarang kenyataan, Saudis kecil sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Nah, Bapak coba ngomongnya begitu. Misalkan Bapak kesal sama istri dipanggil nggak denger, mungkin lagi sibuk. Bapak kalau manggil istri apa kalau saya boleh tahu? Bu, gitu. Bu, 3 kali Bu nggak dengar. Nek tak panggil nggak kerungu, nggak dengar. Saya punya duit 4 miliar ya, kata Pak Haji. Bapak ngucap begitu terus. Bu, nggak nyaut. Berarti saya punya utang 4. Berarti saya punya uang 4 miliar minggu ini. Begitu terus.
tiap hari. Nanti cair 4 miliar. Jadi saya nggak setuju Bapak punya duit 4 miliar, mesti ikut multi level marketing. Mesti punya usaha ini. Mesti modal usaha ini. Mesti, nggak setuju. Karena Bapak udah 74 tahun. Kecuali kalau Bapak masih umur 24, aku setuju. Emang Pak Haji kerja? Boro-boro. Saya nggak kerja, hanya cuma ngasih masukan begini. Kan saya udah kerja umur 24 tahun dulu jadi direktur. Ya. Di grupnya Lipo. Jadi saya udah cerita sama Nina. Jadi Ya. intinya, bisa gak Bapak punya duit 4 miliar, ini berlaku semua, punya duit 4 miliar tapi nggak kerja? Bisa. Bisa. Punya duit 4 miliar nggak kerja. Cuman apa? Cuman dodol cangkem. Maksudnya ngomong doang. Bu, nggak jawab kan karena sibuk atau nggak kedengeran kan di belakang. Ya wes nyorak krungu. Berarti sesok cair duitku 4 miliar ya Bu. Itu. Nanti kan ibunya bilang, wes tuh kok yo ngomongnya ngelantur. Main ngelantur seperti 4 miliar. Nah, gitu. Saut-sautan tapi di angka 4 miliar. Ya. Saya juga begitu sama anak saya. Bisa? Nah, jadi rahmatku lebih besar. Jadi jangan lihat murkanya. Ketipu. Gak boleh. Dulu saya blow on. Gak boleh. Biarin itu. Yang penting rahmatnya Allah. Bapak umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Yang penting itu dulu. Kalau Bapak nggak setuju, aku nggak setuju Pak Haji. Aku maunya pulang dari sini terkabul Pak Haji. Bisa nggak? Bisa Pak. Tadi barusan tamu saya ngebel. Perempuan. Pak Haji, suami aku lagi di ICU koma nih di Cipto udah 90 hari. Ada nggak tamunya Pak Haji yang dari Jombang, yang umurnya 74, gantiin suami aku di ICU koma? Kalau dia mau, nanti aku kasih 100 miliar. Bapak mau gak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya masa saya harus menggantiin sakit. Ya, kan semua udah punya hajat masing-masing. Ya, punya nasib sendiri. Iya, nah Bapak kan nggak terima dijahatin sama kakak kandung. Makanya Allah kasih bala bantuan. Ji, kalau Bapak yang dari Jombang itu mangkal terus sama saudaranya karena ditipu minjem 15 juta harus ganti 400 juta. Bisa gak Bapak yang dari Jombang suruh gantiin tamunya Pak Haji yang lagi terbaring koma di ICU udah 90 hari, dia yang gantiin Ji. Nanti istrinya dikasih 100 miliar kompensasinya. Ya Allah, nanti saya tanya mau gak? Mau gak Bapak? Gak mau kan? Ya. Ya iya, Bapak yang di ICU, istrinya yang 100 miliar. Karena banyak Bapak yang lebih kesel daripada istri. Ya, makanya nggak boleh. Jadi ini berlaku semua. Paksain kalau pengen cepat terkabul. Bisa gak hatinya legowo dulu? Punya utang legowo. Mau disita legowo. Mau dilelang legowo. Mau dimasukin ke ranah hukum legowo. Nah, semuanya legowo dulu. Ini kan enggak. Mangkelnya. Iya. Nggak boleh. Bapak nggak boleh mangkel. Ya. Saya mau Bapak awet muda. Amin. Kalau Bapak mangkal terus awet tua, Bapak milih mana? Awet muda apa awet tua? Apa tuh? Awet muda. Hampir kepincut kamu ngomong. Nyaris. Nah, jadi intinya nih, pasti nanti Bapak punya 4 miliar, tapi syaratnya lupain dulu yang 400 juta. Karena kalau Bapak inget-inget yang 400 juta, yang 4 miliar nggak mau hadir. 4 miliar, ayo hadir. Enggak, malu gue ngumpet. Kenapa? Dia masih mikirin yang 400 juta. Oh, oke. Tuh, nggak mau dia hadir. Karena dia ngisin malu. Nih contoh ya Pak. Bapak tahu yang namanya genset? Tahu yang namanya listrik? Pernah gak dalam satu rumah gensetnya nyala, listriknya nyala? Nggak ada, jeblok. Ya. Kalau genset nyala, listrik mati. Betul? Betul. Kalau listriknya mati, gensetnya nyala. Nah sekarang, Bapak gede hajat, apa gede jengkel? Gede hajat. Ngapain? Jengkelnya ya gede, hajatnya gede, jeblok dong. Mesti salah satu, dimatiin. Apa tuh? Jengkelnya. Biar hajatnya terkabul. Amin. Nih, saya ulangi lagi. Bapak gede hajat, apa gede jengkel? Gede hajat dong. Kalau saya lihat Bapak ya jengkel ya gede, hajat ya gede, ya apa nggak boleh lah. Iya. Jeblok. Jadi hajatnya boleh gede, jengkelnya harus dimatiin. Nah, Bapak harus dimatiin dulu rasanya jengkelnya ke kakaknya. Jadi nggak boleh diingat-ingat. Ya, Kalau keluarga lagi ngomong apa, Bapak ingat, nggak boleh. Bapak harus yakin, pasti cair, pasti terkabul, pasti milik, pasti punya, pasti gitu. Bisa? bisa. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya itu sudah. Terima kasih Iya. dengan apa yang disampaikan Pak Haji. Merasa terbuka hati saya. Iya, karena kalau saya lihat Pak, udah nanti Bapak umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, nanti Bapak bisa punya duit 4 miliar. Amin. Tapi itu dimatiin dulu mangkelnya sama saudara kandung. Bapak kan dipupuk terus dengan inget-inget jadi tambah mangkel. Apalagi kalau ada surat somasi dari bank. Apalagi kalau udah ada surat peringatan nanti. Jangan. Nggak boleh. Yang jadi jengkel tuh gini Pak Haji. Ya. Masa dengan adiknya yang dulu goncengin sekolah, dia punya Indomaret tuh 4, rumahnya bagus kok masih saya. Tega. Iya, itu yang jadi Justru itu Allah pengen Bapak lebih kaya dari dia. Caranya Bapak diminin dulu, dihabisin dulu bondone, dipres dulu. Bapak tahu mana
Mana kalau mau mana? Oh, mana ya? Mana? Ya. Itu supaya anak panahnya larinya kencang. Itu kan larinya mundur. Bokek. Bondonya diambil orang, bondonya dirampas sama negara, bondonya dirampas sama kakak kandung. Kalau udah mentok, kata Allah, pas, udah cukup. Malaikat cukup. Tak, lepas. Bapak bisa Indomaret bisa 20, bos. Amin. Iya. Tapi kalau Bapak mangkal, berhenti cuma segini doang, lepas. Harus dong mundur. Bondonya ente. Pak, Bapak emang lihat segini? Lihat saya kaya raya begini. Sekarang mobilnya 120, kuda pacunya 120, kerbaunya 380, sapi potongnya 400. Dulu saya punya kambing, diambil Pak. Jadi saya minjem duit, nggak bisa balikin, kambing saya dirampok. Diambil, nggak punya kambing. Malam-malam jam 12 malam kambing saya diambil. Tapi kan saya punya ilmu RDAY. Pada saat kambingnya diambil, saya terima kasih sama Allah. Alhamdulillah Allah, terima kasih. Alhamdulillah kambing saya diambil sama si bangsat. Alhamdulillah. Dengan si bangsat ngambil kambing saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Mati Pak sekarang yang ngambil kambing saya. Gitu. Sekarang kambingnya tambah banyak, kudanya banyak, sapinya banyak, kerbaunya banyak, semuanya banyak. Oh gitu, ya iya kan ucapan adalah doa. Jadi Bapak harus bersyukur dulu. Terima kasih Allah, terima kasih. Pinjaman saya 15 juta, jadi bengkak 400 juta. Buat saya bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian. Tapi ini anugerah Allah. Hikmahnya dengan anugerah, saya ditagih 400 juta. Saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Atau Bapak mengucapkan kayak tadi saya, yang ambil punya saya mati. Nanti kan Bapak melayap juga. Tekor lah. Ya Allah. Terima kasih Pak Haji. Yang tinggal di Surabaya. Jadi Bapak doanya diganti. Jangan Bapak doanya sama Allah mengeluh. Ada kata-kata ya Allah, ya tuh ngeluh. Ya Allah, susah bener hidup saya. Saya minjem 15 juta, ditagihnya 400 juta. Kata Allah, manusia, cangkemmu ngomongnya sing boten-boten. Itu kamu digituin, udah seizin gua. Bersyukur ngono. Nanti aku ganti 4 miliar. Kalau kamu cerita lagi tentang kesulitan, kuping gue budak, orang itu gue yang bikin. Emang yang bikin kamu susah siapa? Tuyul. Aku. Udah gak usah cerita-cerita lagi. Katanya Ustadz, katanya Kiai, saya harus ngadu sama Allah. Ya kan sekarang lu lagi gak berobat sama Ustadz, lu kan lagi berobat sama Pak Haji Dwi SD Impres. Kan gak boleh ngeluh. Udah jangan ngeluh. Jalani, syukurin, terima. Nah gitu. Jangan Bapak cerita nangis di sajadah. Allah, kata Allah, mewek aja lo. Malaikat singkirin tuh. Kenapa? Jengak gondelok no. Jangan Pak. Bapak lihat, ayam sakit, ayam yang ngeluh sama ayam yang sehat. Mendingan Bapak beli yang mana? Ayam sehat 100.000, ayam yang bengek 20.000, ayam yang sedih 25.000. Mendingan beli yang 100.000 sehat. Ngapain? Makanya kalau ditanya, malaikat rezeki, antar nih Bapak dari Jombang, kasih 4 miliar. Enggak. Kenapa? Mukanya muka berak. Muka berak. Iya sedih mulu, mengingat masa lalu bahwa dia dijolimin sama saudara kandungnya. Oh nggak mau malaikat kalau dekat-dekat sama dia. Nggak mau. Aku mendingan lihat orang yang seger-seger. Makanya orang yang seger-seger rezekinya ada terus. Coba Bapak jangan ngeluh. Pulang dari sini. Jadi gimana dong Ji? Gembira. Bapak waktu dari Jombang ke rumahnya Nina naik apa? Naik kereta. Nah, Bapak nanti di kereta joget sambil telanjang buka baju. Terkabul. Nanti kan masuk TikTok. Iya, sekarang gila nantinya. Gak apa-apa, nanti kan penonton tuh. Followernya kan nanti kan 60 juta. Bayar tuh 4 miliar. Kalah Atta Halilintar. Kalah si itu Raffi Ahmad. Karena kan belum pernah ada orang naik kereta joget orang ngangguk kelambi. Ya, di TikTokin. Ya. Enggak lah, John. Maksudnya gembira. Bisa? Bisa. Ya, jadi Ibu kalau manggil Bapak apa kalau saya boleh tahu? Apa? Bapak. Nah, bisa gak kalau Bapak merenung, sedih, Ibu manggil Bapak, Mbe, Bapak, Mbe. Kok gitu? Kan berarti karena Mbe. Dia belum waras-waras juga. Udah aja manggil Mbe. Bapak, Mbe. Kan nanti dia gembira. Oh iya, aku harus semangat. Aku harus. Kan mau dapat 4 miliar. Begitu. Sayang, Pak. Buat apa sedih-sedih? Orang 4 miliar udah mau masuk. Amin. Tapi sementara ini gak mau masuk. Kenapa? Karena Bapak murung. Karena Bapak sedih. Karena Bapak mikirin utang. Janganlah. Kalau Bapak sampai sukses, utangnya lunas. Punya duit 4 miliar. Kan semua orang nanti pada datang ke Bapak. Pak, kok Bapak bisa begini, Pak? Kok sekarang gini? Iya, aku berubah di kandang Mbe. Oh, di kandang Mbe? Bapak tilem kali Mbe? Dia buatan. Gurunya aja tuh kayak Mbe. Ya. Bisa gak? Bisa. Gembira? Gembira, iya Pak. Bisa? Bisa. Oke, kedua. Sepakat Bapak dan Ibu pakai celana dalamnya dibalik. Biar nanti uang yang masuk balik semuanya ke Bapak. 4 miliar. Selama berapa? Bapak umurnya berapa? 74 tahun. 74 hari. Ibu umurnya berapa? 63 hari.
BH-nya dibalik, celana dalamnya dibalik. Kita nih, nanti ada orang yang punya duitnya banyak, lunasin utang bapak. Karena utang bapak nggak seberapa. Gitu. Orang yang pakai celana dalamnya kebalik tiap hari, tidak pernah ketipu, nggak pernah salah investasi, nggak pernah salah beli barang. Coba kita ini. Jadi bapak celana dalamnya dibalik, ibu celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Pak Haji, bisa nggak biar cepet? Aku ngapain pakai celana dalam dibalik? Langsung aja baju aku balik, celana panjang aku balik. Itu lebih bagus. Saya sering kadang-kadang daster balik. Benar. Iya. Itu kan banyak ada rezekinya kan. Jadi kalau orang dulu, kalau kita nggak sengaja pakai daster kebalik, kita keluar rumah, ada tukang sayur beli, itu nanti tetangganya ngeliat, Bu, kambingnya kebalik. Berarti ibu mau dapat rezeki. Begitu orang zaman dulu. Iya, orang zaman dulu begitu. Nah, coba ibu sekarang nekat. Celana dalam dibalik, BH dibalik, baju dibalik, kerudung dibalik. Bapak juga begitu. Nah, lebih dahsyatnya lagi, ini ilmu baru. Tapi boleh diikutin, boleh enggak. Bebas. Ini kan namanya juga gurunya nggak waras. Tapi kan pakai Robicon. Daripada waras, naiknya Pajero, kemudian pakai Robicon. Nah, bisa nggak ibu, kalau tiap hari 24 jam, mau keluar maupun di rumah, celana dalam ibu ikatnya di kepala. Dibikin apa namanya, bos? Hah? Ciput. Jadi celana dalamnya ibu yang bagian bongkot, pantat, adanya di belakang. Yang bagian alat kelaminnya ibu adanya di sini, di kuping tuh, yang sebelah kanan di kuping ibu ikat. Baru pakai kerudung. Nanti orang kalau pengen ketemu ibu, orang-orang sogeh di Jombang, bawaannya pengen nitipin duit aja ke ibu. Bu, saya gak ada arto 10 miliar, titip ibu. Oh iya, moga-moga. Alhamdulillah. Nanti ibu ambil. Nganggi jaminannya nopo? Buatan nganggi jaminan, Bu. Oh gitu. Iya, rezeki. Nah, nanti ibu kasih suami, biar suaminya seneng. Nah, bapak juga begitu. Emang gak waras, tapi kan yang penting hasilnya waras. Kalau nanti udah ada orang yang ngasih duit bapak 10 miliar, kecilnya 1 miliar, ya udah celana dalamnya langsung dikerek, ganti bendera merah putih di atas, berkibar. Ada lagi? Bisa ketawa sekarang. Bisa, coba tangan dong. Aduh ya. Wah, teman-teman gini aja di mobil. Iya, Iya. berentak. Iya. Ini bisa ketawa lepas. Iya. Coba tangan dong. Wow. Tapi kan bapak seumur-umur pernah gak bapak datang berobat kemana aja lah. Bapak ngobrol nih, depannya tuh tamu-tamu yang gak waras. Ketawa lagi. Iya. Alhamdulillah. Iyalah sembuh lah. Kalau orang udah bisa ketawa kan, ini kan tanpa minum obat, tanpa dipijit, tanpa didoain. Kan belum doain banyak belum. Tanpa kan kalau orang dipegang nadinya, penyakitnya sampai mana. Enggak lah, orang yang ngabulin Allah ngapa? Tadi sampai tak suruh tidur di Ada nggak? di joglo. Oh, di joglo. Iya. Ya, gini aja Pak Haji di mobil. Wah, nanti bisa pulang ke Jakarta. Gitu. Iya, kakak saya ngebel saya, ibu saya ngebel saya. Kan maunya saya nanti ngajarinnya besok pagi aja. Karena kalau ngajarin hari ini udah jam 11, besok pagi aja, saya besok pengobatannya besok pagi jam 8. Kata kakak saya sama ibu saya, nggak bisa. Itu ada mbaknya sakit, melintir-melintir perutnya. Coba kamu lihat, kan kamu bisa. Kamu ajak ketawa juga nanti sembuh. Apa iya? Iya, kan itu orang sakit leukemia. Pangkatnya AKBP, kan sembuh tuh sakit leukemia. Emang kamu pijit? Enggak. Sekarang pangkatnya jenderal bintang 1. Terus sakit kanker payudara stadium 3C, istrinya kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya, kan hidup sampai hari ini. Apa kamu pegang? Enggak. Ya udah coba kamu lihat dulu. Ya udah, cuy, namanya kan Bambang Anco tuh teman saya, yang staff saya. Cuy, Bambang Anco, coba lihat dulu dong. Tadi ada tamu katanya sakit. Pak Sarip, coba dong, tuh ada tamu dari Solo. Hah? Gimana tidurnya? Cari teman Mbak. Di joglo. Di Iya, joglo. Sakit gitu. iya, yang ada mbaknya sakit. Oh, kira. Saya ini Nah, terus saya bilang sama, ya udah, nanti dinyalain lampunya. Saya bilang sama Om Sarip, ya udah suruh masuk ke ruangan konsultasi. Coba tanyain sakitnya apa. Ini mah ringan sih, lebih parah gue. Hah? Parah lu? Iya, gue lebih parah dari itu kan sembuh. Oh iya, dulu ada pasien saya pendeta dari Muntilan. Kalau makan sambal, cabai secuil aja, itu pendeta udah 32 tahun. Itu langsung perutnya muter. Sembuh tuh si Pak Pendetanya. Saya bilang, Pak Pendeta, ijabnya kalau tahajud. Kan saya bukan Islam. Nggak apa-apa, tapi biar ngajeni, Pak Pendeta pakai sarung. Nggih, angsal boleh? Ya. Pakai sarung bisa setengah jam, Pak, nggak bisa pakai dia. Akhirnya dipakein sama anak yatim. Bisa duduk ijab selama seminggu kalau nggak salah, hampir 9 hari deh. Alhamdulillah, anak yatim kan hobinya makan jengkol di semur. Kan pedes tuh. Dia makan. Perutnya sembuh. Akhirnya sembuh. Sekarang dia balik ke Muntilan. Pak Pendeta itu. Nggak, dia jengkol. Ya. Jadi kuncinya apa, Pak? Yakin. Nah, Bapak harus yakin dulu. Pasti saya punya duit 4 miliar. Pasti saya sembuh. Pasti saya aman hutangnya gitu. Yakin dulu. Bisa? Bisa. Gimana caranya? Sabar tadi itu. Nah, legowo. Legowo. Kok sabar? Legowo. Sabar. Kalau Ikhlas. nggak boleh, legowo. Ikhlas, legowo. Legowo itu apa? Lapang dada. Kalau sabar, jengkel, ditahan-tahan. Kapan waktu pasti meleduk. Makanya nanti Bapak kalau punya cucu, jangan dinamain sabar ya.
Nanti pegel hati. Jangan, jadi namain sabar. Namain yang bagus-bagus. Ngapain sabar? Nama-nama luar negeri aja. Ada lagi? Nggak ada. Ibu? Nggak ada. Pegang, nggak apa-apa ibu, biar plong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susila. Susila. Iya. Ini anak saya yang adiknya Nina. Ya. Ini rencana mau cerai Ya. dengan angkatan dari Lampung supaya biar cepat nggak ada apa-apa, ada masalah. Karena rumah tangganya dia dibantu sama orang tuanya. Selalu ikut campur gitu loh. Anaknya ibu laki perempuan. Perempuan. Terus Yang Lampung itu yang laki. laki, tapi selalu ikut campur orang tuanya Lampung itu. Sekarang anaknya ibu tinggal di mana? Di Jombang. Di Jombang. Sama saya. Sama suaminya. Enggak, Suaminya? suaminya tuh di Lampung. Oh ya, terus Sudah pindah di sana. Hmm. Sekarang anak saya kumpul dengan saya dengan bapaknya ini. pertanyaannya, Ya itu supaya biar lancar caranya gitu loh. lancar apanya nih? Caranya dengan suami yang di Lampung itu. Oh, caranya aja lancar. Ya, ya. Kenapa harus cerai? Nah, karena orang tuanya dari suami itu ikut campur dalam Nanti rumah tangga. enggak, setelah berubah di sini enggak, mau enggak cerai, tapi nanti orang tuanya dari Lampung enggak ikut campur, mau enggak? Insya Allah mah. Nah, Oke. gitu aja, jadi jangan cerai. Oke. Nah, kalau ilmu Jawa namanya disuwuk. Kalau bahasa Sundanya, Jawa Baratnya dicamahan. Gimana caranya? Ibu nggak pakai celana dalam, remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya putri ibu. Rukun rumah tangganya. Nyampur lagi. Ibu mertuanya nggak ikut campur, orang tuanya mertuanya nggak campur. Rukun lagi, 9 kali. Umur anak ibu berapa? Mungkin 30 lebih ya. Nah, 30 hari. Udah nanti akur lagi, rezekinya banyak lagi. Gitu. Setiap hari itu ya. Tiap hari. Bu, kalau ibu remes alat kelamin ibu, nggak mungkin alat kelamin ibu copot. Nggak mungkin. Lu ketawa. Gue senang kalau ketawa. Tepuk tangan dong. Wah. Karena udah dipatri kuat, nggak ada baut, jadi nggak mungkin copot. Jadi ngeremesnya yang semangat. Jangan sampai keluar jeruk res ya aja. Apa maunya ibu hajatnya? 9 kali. Apa maunya ibu? 9 kali. Nanti hasilnya itu. Kalau orang Jawa bilang disuwuk. Hah? Hah? Iya. Iya. Bu, ini nyata, Bu. Di mana-mana orang jual sapi itu ditawar. Di mana-mana orang jual sapi itu milih. Di mana-mana orang jual sapi itu dibawa pulang setelah udah deal, sapinya dibawa pulang. Tapi saya tidak mau gitu. Maunya Pak Haji apa? Sapi saya jualannya tidak mau ditawar. Sapi saya jualannya tidak mau dipilih. Sapi saya jualannya tidak mau dikirim. Maunya beli tapi motong di sini. Apa? No, ada. Nggak ditawar? Ada. Nggak dipilih? Ada. Dan sapi saya nggak ada yang harganya 17 juta, 20 juta, 25 juta. Sapi saya harganya mau tahu Bu? Satu ekor 150 juta. Satu. Enggak, orang beli cuman WhatsApp doang. Pak Haji, aku beli sapi 2 ekor ya. Nanti saya transfer 300 juta. Saya maunya begitu. Jadi nggak mau milih, nawar, 12 ngomong. Baca yang kencang. Nah, kamu baca yang kencang. Ji, yang tulisan putih. Baca yang kencang. Ji, saya ikutan korban. Ya. Ji, saya ikutan korban 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. Udah. 1 ekor atas nama ibu saya. Ci, Ci Aidah. Saidah binti Aliaman. Ya. Kemudian Atas nama Iya. saya Lena. Nama saya ya. Lena Darwati. Lena Darwati. Ya. Tuh. Terus sudah. Coba bayangin Bos. Iya. Lebaran haji Saya datang. saya datang. Ya, dia orang Malaysia. Nah, maksud saya saja bisa. Masa Bapak dan Ibu enggak? Pak Haji, aku dagang sembako, tapi nggak laku-laku. Nah, rendam sana dalamnya, cawikin di depan warungnya. Saya juga begitu. Saya rendam sana dalam saya cawikin di kandang sapinya. Aduh banyak. Masa saya bisa Bapak dan Ibu? Kalau kantor ya sama. Gitu. Oke. 300 juta, nggak nawar, nggak milih. Nah, ibu juga begitu, remes alat kelamin ibu. Ada di muka anaknya. Apa hajatnya ibu? Saya nggak tahu. Remes lagi, hajat lagi. Lagi tidur apa lagi melek Pak Haji? Saran saya lagi tidur. Kenapa kalau melek? Takut ibu ditabok. Ketawa lagi. Tepuk tangan dong. Yeah. Berarti kalau orang ketawa sehat nggak? Sehat. Tadi kan nggak ketawa kan? Waktu ibu lihat tadi nggak waktu baru masuk, saya belum masuk. Ini ketawa. Nah, jadi ibu remes. Suwuk. Apa aman? Nah, kalau Jawa namanya suwuk. Kalau Sunda namanya dicamahan. Ada lagi pertanyaan? Pegang. Hah? Terima kasih banyak. Oke, ibu apa? Sebelahnya. Ini kamu? Ini Oh, ini aku. Ini tadi datang bertiga apa berempat? 1, 2, 3, 4. Oke, pertanyaannya apa? Ini siapanya? Keponakan saya, anaknya kakak saya. Oh iya, kok sama-sama sepuh? Kok sama-sama udah tua? Yang boros siapa umurnya? Ini apa ini? Umurnya berapa? 61. Nama? Elin. Pertanyaannya? Ya, Deketin mic-nya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Saya sebetulnya sejenis permasalahannya dengan Pak Lek saya. Sejenis, Nggih, cuman beda alat kelamin. ya jadi Permasalahannya apa? saya ada proyek tapi sudah 4 tahun ini belum terbayarkan. Uang ibu macet di sana. Iya, di Berapa nilainya? 2,4. 2,4. Iya. Apa proyeknya kalau saya boleh tahu? Mechanical electrical. Terus? Ya, kemudian itu Berarti perusahaan ibu mechanical electrical. ya. Jadi ibu belum pernah kesetrum. Iya. Terus apa namanya? Jadi sebelum terbayar, terus ada pandemi, jadi sampai sekarang belum terbayar. Kemudian info pekerjaan itu adalah dari keluarga saya di Jombang. Sementara saya tinggal di Jakarta. Nah, intinya suami dan anak-anak saya menyalahkan saya kok sampai nggak terbayar sampai sekarang. Jadi sekarang saya dimusuhi dan ya sudah dimusuhi hebat lah. Jadi saya harus. Sekarang pertanyaannya gimana supaya 2,5 kebayar? Ya. Gampang, Bu. Maunya saya, maunya Allah. Itu 2,5 itu kecil. Maunya saya, maunya Allah. Itu 10 kali lipatnya seperti Bapak tadi. Berarti 25 miliar. Kalau ibu mau 25 miliar, bisa gak ibunya legowo? Sama seperti Bapak. Ini berlaku buat semua. Kalau iya, ikhlas dada. Nah, kalau ibu bisa lapang dada, tidak berpikir terjolimi sama suami dan anak, itu pasti cair. Ibu kan ini merasa terjolimi. Aku disalah-salahi. Nggak apa-apa. Justru ibu berterima kasih sama anak. Terima kasih ya nak. Terima kasih ya suamiku. Kamu udah menjolimi saya. Saya orang paling bodoh sedunia. Justru ini anugerah dari Allah. Hikmahnya dengan anugerah saya belum dibayar 2,5 M. Saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah. Saya jadi rajin berdoa. Saya jadi rajin ke sini ketemu saya. Jadi ibu, proyeknya nggak dibayar. Itu doanya saya kepada Allah. Biar jangan dibayar. Karena kalau dibayar, ibu nggak bakal datang kemari. Nyambung gak maksud saya? Iya. Apa? Jadi ibu udah ditakdirin sama Allah bahwa kita nih hari Jumat malam Sabtu barokah, kita ngumpul segini banyak. Kita ngobrol tentang hajat terkabul. Termasuk ibu. Iya. Jadi ibu jangan merasa kok saya disalahin. Nah, itu namanya komen. Ibu harus legowo. Itu namanya kepo. Ibu nggak boleh kepo. Kita tuh keseringan kepo. Apa tuh salah satunya kepo? Masuk tol, macet, ibu ngomong dalam hati. Ada apa ya macet? Itu namanya kepo. Atau naik kereta api berhenti, masih tinggal 2 stasiun lagi, ibu ngelongok, buka jendela kereta, ibu ngelongok, kepalanya keluar, masih jauh gak? Kira-kira kepenggal tiang listrik gak? Iyalah, itu orang-orang kepo, itu kepenggal kepalanya tiang listrik. Kalau ibarat dalam kehidupan sehari-hari, punya perusahaan, tapi punya utang, punya mobil, tapi mobilnya second, punya rumah, tapi nyicil. Nah, itu namanya orang-orang kepo. Jangan dong, jangan kepo. Orang kepo, orang apa sih? Komen. Salah satunya komentator. Nah, kita suka jadi komentator. Emang ada komentator, Ji? Ada. Komentator tinju. Komentator sepak bola. Biasanya kalau komentator rumahnya di mana, Ji? Ciputat, Parung, Tangerang, Bekasi. Tapi yang dikomentari pemain sepak bolanya rumahnya di mana? Menteng, Pondok Indah. Nah, jadi ibu jangan kepo. Jangan komen. Biarin aja. Pasti mau terkabul. Coba ibu Tite ini. Ada gak? Pekerjaannya apa? Komentator sepak bola. Rumahnya di mana? Di Menteng. Ada? Ada gak? Ada komentator sepak bola rumahnya di Menteng, ada? Gak ada. Pemain sepak bola ada di Menteng, ya kan? Pemain sepak bola ada rumahnya di Pondok Indah. Komentator sepak bola ada pemain kayak Cristiano Ronaldo tuh. Tapi kalau komentator sepak bola rumahnya di mana? Pinggir kota, ya kan? Benar nggak? Oh nggak tahu ya? Oh iya. Kedua, pendemo. Ada nggak pendemo yang rumahnya di Menteng? Gak ada. Pendemo rumahnya di mana? Bintaro. Tuh ketawa. Dia seneng nih ketawa. Pendemo tuh rumahnya di ujung-ujung. Tapi yang di demo rumahnya di mana? Menteng, Pondok Indah, di tengah kota. Nah, cobalah kita jangan komen. Kurangi dah komen. Benar, iya. Nanti ibu lama terkabul. Jadi ibu, diem, batinnya diem. Terkabul. Pasti 25 miliar saya terkabul. Pasti. Nah, coba ibu sumringah dulu wajahnya. Nah, gitu. Mana senyumnya? Nah, gitu. Ini kurang senyum. Bingung. Bingung. Apa yang dibingungin? Iya, karena kan diteror terus gitu. Nggak apa-apa. Bu, nanti kita semua ada yang namanya kalau udah meninggal siksa kubur. Ini semuanya ada siksa kubur. Ibu nggak ada siksa kubur. Kok nggak ada siksa kubur? Karena selama di dunia ibu udah disiksa sama anak, sama istri, sama suami. Maksud saya nyambung nggak? Besok kalau udah meninggal nih kita nih semua yang di ruangan itu ada namanya siksa kubur. Kalau ibu tidak ada siksa kubur. Kenapa Pak Haji saya nggak disiksa di kubur? Di dalam kubur kenapa saya nggak disiksa? Kenapa saya nggak disiksa di akhirat? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suami. Karena ibu dibelon-belonin sama suami di dunia. Jadi nggak ada siksa kubur. Jadi suaminya ada siksa kubur. Ibu nggak ngelenggang aja ibu masuk surga. Kita pada nanya, malaikat, kok ibu yang jelek ini nggak disiksa kubur? Ya kan di dunia udah disiksa sama suaminya, sama anaknya. Milih mana ibu? Milih siksa kubur apa disiksa di dunia sama suami sama anak?
Mendingan ibu disiksa sama suami sama anak, dikubur ibu ada siksa. Begitu. Kok gitu Ji? Ya iyalah. Misalkan nanti Nina masuk surga, ini tanpa siksa kubur. Kok gitu? Karena kan di dunia udah disiksa sama suaminya, menderita, sedih. Nah, jadi dia ngelenggang ke surga. Seperti ibu. Kalau yang ada duduk semua, ini sisa kubur semua, Bu. Jadi kubur. Nyambung? Enggak, belum. Sudah. Belum ngumpul kali nyawanya. Jadi ibu sama kayak bapak, bisa gak ibu nggak ngerutu sama suami, nggak gerutu sama anak, dia cepat terkabul. Ibu tuh masih gerutu. Aku udah bener-bener kerja kok disalah-salah. Ya, nggak boleh. Biarin dinyalain kita, biarin. Yang penting ibu gembira. Nanti kan suami sama anak, uang duit macet kok ya seneng-seneng. Ya itu kan kata Pak Haji Dwi RDAY, saya suruh seneng-seneng. Suruh gembira. Makanya ibu nanti gembiranya di dalam kamar, pintu kunci. Nggak boleh di teres, nggak boleh. Takutnya kalau ibu gembira di teres, tetangga sebelah telepon ambulan 911. Tolong dong nih, ibu di depan rumah saya dijemput ke rumah sakit jiwa, dia pulang dari Bogor malah guyung-guyung. Gembiranya di kamar. Bisa? Latihan harus bisa. Coba senyumnya mana? Ada lagi? Sudah. Pokoknya intinya, kalau ibu inget-inget dijolimin sama suami dan anak, yang 25 miliar nggak selesai, nggak cair. Tapi Dengan orang lain juga kan. deketin Mike. Selama belum ada pembayaran kan saya ada tanggungan pembayaran ke orang lain juga, Pak. Jadi hutang begitu. Nah, itu juga ngancam-ngancam gitu. Jadi saya ini kepikiran gitu. Enggak, Mbak, enggak ada yang mengancam kamu. Enggak ada. Muda enggak? Cantik enggak? Mancung enggak? Putih enggak? Ngapain ngancem-ngancem? Rugi. Kecuali kalau ibu cantik, mancung, putih, tinggi, keriting, wajib tuh diancam. Ketawa. Tepuk tangan dong, ketawa lagi. Ya apa-apa ya Bu, ibu saya bully untuk ngobatin dia. Yang penting dia sehat dulu. Nanti kalau dia udah sehat, udah normal, udah sembuh, ibu pasti saya ajarin, bapak pasti saya ajarin. Jadi bapak saya bikin lelucon, ibu saya bikin lelucon, intinya biar Nina ketawa, karena ini kan keluarga. Tapi nanti ibu saya ajarin, tenang aja, saya kasih waktu spesial khusus ngajar ibu, tapi jangan sekarang. Gak apa-apa kan? Oke, jadi ibu jangan takut diancem ya. Gak mungkin orang ngancem ibu. Yang tadi saya bilang, cantik enggak, mancung enggak, putih enggak, keriting enggak, tinggi enggak. Jadi nggak mungkin diancam. Orang yang diancam itu yang cantik, mancung, putih, tinggi. Nah, ibu kan standar, nyundul. Itu bisa ketawa. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, pokoknya ibu nomor 1, ingetin ya, ini berlaku semua. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Ibu jangan lihat murkanya, yang dilihat rahmatnya. Yang dilihat rahmatnya. Apa tuh rahmatnya? Masih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Tuh, masih tenang aja. Rezeki mah tenang aja. Pasti dah diganti. Pasti diganti. Gitu. Tapi kalau ibu bilang, saya diancam-ancam, ya jatuhnya ngeluh. Kan syaratnya nggak boleh ngeluh. Saya dikasih somasi. Nggak boleh. Bisa? Bisa? Senyum mana senyum? Saya. Oke. Bu. Bapak mau istirahat di luar? Apa mau di sini? Di sini aja. Dengerinnya dulu Pak. Ini lucu-lucu Pak. Apa pertanyaannya? Nggih, kalau Nama? gini nama Ibu Kasni. Saya kayak gini Bapak ini. Anak saya mau utang-utang sama orang nggak mau nyaur. Saya yang diuber-uber orang. Bu, nih ingetin saya ya. Ya. Saya ditinggal papa saya meninggal umur 3 tahun. Iya. Ibu saya nggak kawin lagi. Iya. Saya umur 3 tahun main bola. Saya main bola. Itu kaca tetangga saya tendang pakai bola. Pecah kacanya. Itu yang punya rumah marah-marah. Apa yang saya jawab? Sorry bos, ada bapak gue, ada emak gue. Nanti emak gue yang ganti kacanya. Nah, ibu juga begitu. Ada Allah, Bu, nanti yang Ya, ganti sudah, saya masih itu Masih apa? takut sama orang. Pantesan lu nggak terkabul. Lu tuh boleh takutnya sama Allah. Iya. Jangan takut sama orang. Iya. Kalau gue tanya Allah, kenapa nggak kabulin dia? Ini maksudnya berlaku. Banyak. Hah? Utangnya banyak sampai 50 ada. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Selama ibu. Itu tak hilang-hilangkan kok masih itu. Nah, coba ibu pakai celana dalam taruh di kepala biar ibu nggak Nah, takut. ini. Sudah. Celana dalam di kepala. Oh, belum. Oh, dipakai dulu. Belum. Sekarang pakai celana dalam nggak? Celana dalam udah Enggak, dibalik. sekarang pakai celana dalam nggak? Sekarang pakai celana dalam nggak? Udah. Pakai. Udah kebalik. Pakai enggak? Iya, pakai celana dalam nggak sekarang? Iya. Coba dicopot, copot sekarang, copot. Copot, taruh di kepala. Tepuk tangan dong. Dia nggak salah, percaya. Dia pengen budo. Yang ada gue kelilidan. Jadi nanti ibu utangnya pasti lunas. Iya. Praktekin celana dalam ibu taruh di kepala. Iya. Umur ibu berapa? Umurnya 69, Pak. Nah, selama 69 hari. Ya. Nanti orang kalau ngelihat ibu, bawaannya pengen ngasih duit aja. Nanti kumpulin untuk lunasin utang anaknya. Malah nanti kalau saya lihat, yang ngasih duit ibu bukan 50 juta, 500 juta. Bayar sahur 50 juta, yang 450 ibu simpen. Nanti ibu bilang lagi sama anak, kamu ngutang lagi yang banyak ya, biar orang nanti ngasih duit saya. Sudah tiap hari kayak gitu. Ngomongnya gimana? Sini.
Saya itu kok mau Deketin mic-nya. pendaftaran haji itu Pak, lah, uangnya. Ini sekarang udah nggak bebas, nggak boleh umurnya sudah 6 gini. Lah uangnya itu suruh dimintai semua sama anak-anak, jadi sekarang uangnya saya habis. Nggak apa-apa, Bu, kayak saya Iya. aja. Fauji Iya, jangan main sudah. air. Nah, Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Terus tiap hari, jangan sudah mulu. Lu mah sudah terus sampai terkabul. iya, sudah itu siang malam. Ya belum. Kan lu belum ngucap terus. Umur lu berapa? 69. Udah 69 hari belum? Sudah 80 hari udah. Ya udah terusin 69 hari yang kedua. Bambang Anco itu kan sampai ke 9. Utangnya 2,5 miliar. Bambang Anco sama kamu, gantengan Bambang Anco. Sudah itu tadi. Ada lagi? Gue nangis mau berangkat Ada lagi? sini. Ada lagi pertanyaannya? Ini saya terus kemarin ini depannya sakit. Kata Dicebokin ini. dong pakai air kencing kamu, cebok. Iya, Diginiin. yang kiwo ini. Iya, kamu kencing pagi-pagi bangun tidur. Iya. Langsung kamu terus. Sudah. Ya terus. Lu mah baru udah. Nah, itu kata ibu saya dulu kayak gitu. Ya udah dipraktekin, itu kan ilmu kearifan lokal. Iya. Pasti sembuh. Iya. Jangan udah, lagi. Udah, yang ketiga, Kata udah dokter terus. besok ini tanggal 19 mau dioperasi lagi. Saya kan yang ini sudah sembuh gitu. Saya minta nggak jadi gitu. Ya dicebokin dong pakai kencing. Jadi Sudah. kenapa ibu sakit mata? Karena ibu kalau dinasihatin orang suka ngeremehin. Enggak, lah kan tadi saya nasihatin ngeremehin. Jadi dulu waktu masih muda, Iya. ibu tuh kalau dinasihatin sama orang suka ngeremehin. Jadi orang yang dinasihatin suka ngeremehin, bonusnya tuh matanya gangguan. Ada rabun, ada katarak, Iya. ada mins. Ya iya Kecil ibu. sama besar nggak pernah sakit itu. Ya kan ibu dulu kan suka ngeremehin. Jadi penyakitnya udah tua ini. Iya, barusan ini 1,5 tahun ini mau kerja. Ya itu karena dulu waktu masih muda suka ngeremehin orang. Ngeyel. Nah setuju ngeyel. Itu suka ngeyel. Iya, Ngeyel. biasa ngeyel Jadi- sama anaknya. Hah? Sama anak-anak. Mending sama anaknya, sama gurunya juga ngeyel. Saya ketawa. Enggak. Udah dong. Gue senang kalau kamu ketawa. Berarti sehat. Hmm. Ada lagi? Dah, Ya, siapa terima lagi? kasih. Ya. Sudah sembuh ini, Pak. Kalau kaget, jangan mukul-mukul dada. Yang itu Gimana? alat kelamin. Kok pukul-pukul dada? Saru gitu. Hah? Katanya saru. Enggak lah, ini kan semua gak lihat. Kalau tadi kamu jauh tuh. Saru. Itu. Ini ketawa. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Sehat kan Pak? Iya. Ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Boleh. Assalamualaikum Ibu sebelahnya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu sebelahnya. Assalamualaikum. Deketin. Assalamualaikum. Ya. Nama saya Daryanti. Jarianti, Dari- bukan Jarianto. Daryanti. Daryanti, bukan Daryanto. Bukan. Oke. Ini saya ini sakit nggak sembuh. Rumahnya di mana? Purwokerto. Oke, datang ke sini sama siapa? Nama ini. Oh ya. Oh berdua. Dua malam, Pak. Oh udah 2 malam. Bapak pulang. Emang didoain begitu, jangan ketemu ibu yang ngeyel, jangan ketemu ibunya yang ngeyel, jangan ketemu ketawa. Tepuk tangan. Makanya saya doanya. Pulang gitu. Apa? Yang tadi ngebelin itu. Ibu kan nggak pulang-pulang. Tanya sama Mbak. Oh iya. Nah. Ibu sama ibu tahu RDI dari mana? Saya dari YouTube. YouTube. Setiap malam ngeliatin Bapak sambil. Ya, Iya. pantesan nih kontol gue kedutan. Dadut. Kamu sih merhatiin. Tepuk tangan dong. Ketawa. Alhamdulillah. Kalau ngeliat sampai kencing. Kamu, pantesan gue juga nih tadi kedutan. Oh jadi kamu kalau nonton, saya sambil kencing, Oh. sampai kebelet kencing. Iya, pantesan punya saya kedutan. Ngompol, tepuk tangan dong. Ngompol. Ada orang nonton YouTube ngompol. Harusnya YouTube kan bayar saya mahal. Tadi saya tanya sama YouTube, kenapa kamu bayar saya kecil malam ini? Biasanya kan saya dapatnya 30 juta semalam. Kok ini kok dapatnya kecil? Ya ada yang penonton ngompol. Lu. Aduh. Ntar malam jangan ngompol ya. Jangan. Kalau ngompol saya pindah dia makan ombe. Apa yang tertarik dari YouTube saya kalau saya boleh tahu? Kok mau nonton YouTube saya? Apa ya? Lucu. Ah, lucu. Apa ya? Jadi nggak ngantuk loh Pak. Iya, iya. Terus tertariknya dapat duit. Emang enak amat ya. Mbak, itu tamu saya yang ngasih saya mobil Rubicon, itu Iya. utangnya 150 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Saya ajarin. Wajar kalau saya dikasih sama dia Rubicon. Kamu juga nanti saya ajarin. Ajar kamu apa? Ya tuh ini ada sakit. Hmm. Sakit nih. Kaku banget nih, nggak bisa. Sakit banget. Nggak bisa. Coba diri. Oke. Coba. Yang mana nggak bisa? Pokoknya sini punggung sini, tangan sini. Ini mending, ini yang kebangetan ini. Nah, itu nggak bisa apa? Coba. Nggak bisanya gimana? Ini sakit banget. Nggak bisa terus. Coba. Sini sakit banget. Ya. Ke atasin dulu. Tangannya ke atas. Ya. Pegang. Mic-nya taruh. Tangannya ke atas. Oke. Tangannya ke depan. Oke. Siksak. Sip. Megar. Sip. Megar. Sip. Nah, maju lagi ke sini lagi ke tangan saya. Sip. Lagi. Pelan-pelan. Ya, op. Sip. Geser lagi. Naik ke atas. Paling tinggi. Sip. Terus. Kurang atas. Sip. Nah, turun ke bawah. Oke. Naik lagi ke atas. Sip.
Nah, turun ke bawah. Oke. Nah, kalau udah gak apa-apa diri. Kalau mbaknya bisa ininya begini dan tidak sakit, berarti mbaknya di depan mata uangnya cash tunai 1 M. Kalau ini begini bisa. Tapi kalau ini nggak bisa, masih sakit, nggak bisa 1 M. Pelan-pelan. Bisa. Tepuk tangan dong. Lagi, diri lagi. Set, bisa. Tepuk tangan dong. Wow, sekali lagi. Set, bisa. Apalagi yang nggak bisa, coba. Keluhannya apalagi? Apalagi? Ya, itu kenapa? Kaku. Oke, nanti mbaknya saya kasih centong. Ini dipukul pakai centong. 99 kali. Sehari 3 kali. Umur mbaknya berapa? Selama 60 hari. Sembuh. 2. Centong 99 hari. 99 kali. Oh, itu namanya penyakit gatal. Oh, gatal juga. Ini kan kaku. Jadi kalau mau di sini nggak bisa pakai centong. Ya, ini ntar saya kasih centong. Nah, mbaknya gini ya. Gatalnya ya sembuh gimana? Gampang. Kalau mbaknya pengen gatalnya sembuh, mandinya sebelum ayam berkokok. Mulai itu kan nggak bisa. Mm-mm. Mm-mm. Jam 12, Mm-mm. Ya, jadi nanti kalau mbaknya mandinya jam 00 atau sebelum ayam berkokok, selama umur mbaknya, nanti nggak ada penyakit gatal, nggak ada penyakit asam urat, nggak ada penyakit gula diabetes, nggak ada penyakit kolesterol, nggak ada. Jadi segala obat dari penyakit asam urat, diabetes, gejala stroke, mandinya jam 00. Nah, mandi yang air buat mandi, ini direndam dulu centongnya di bak yang buat mandi. Centong direndam kira-kira 10 menit baru buat mandi. Kalau mandinya pakai shower, ini centongnya diikat. Nanti kan kena air melintir. Nanti kena ke mbaknya. Jadi ininya direndam. Pakai centongnya harus direndam dibuat mandi. Nah, ini obatnya mbaknya biar kaku, dikerok 99 kali, sehari 3 kali, selama 60 sekian hari, nanti sembuh. Coba diri lagi. Sep, diri. Coba. Angkat tangannya. Sep, ke atas. Kurang atas. Yes. 1 miliar kurang atas. Sep, turun pelan-pelan. Oke, ini diturunin, itu dinaikin. Sep, tekuk ke sini. Terus sep, tepuk tangan dong. Oke, sekali lagi. Angkat tangannya. Up, ya, up, tekuk. Sep, tepuk tangan dong. Wow, sekali lagi ya. Angkat tangannya. Sep, tekuk. Sep, tepuk tangan dong. Wow. Mbaknya ke sini naik apa? Oke, saya kasih ongkos buat mbaknya berdua. 500.000. Tepuk tangan dong. Nih, 500.000. Nih. Ada nggak orang berubah dikasih 500.000? Kami pengobatan nggak waras ya. Tapi yang penting kan udah sehat. Ada lagi? Pegang mic ya. Biar usahanya lancar gimana? Kan yang penting mbaknya disembuhin dulu. Oh, Nanti mbaknya datang, nanti saya ajarin yang kedua. oh iya. Iya. Bisa? Ada lagi? Ya udah. Oke, Kasih. mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Semalam Bapak udah suruh saya kesini jam 7. Iya, Habis- pertanyaannya apa? Buat iniin privat. Besok pagi. Besok pagi. Ya, soalnya ini ada pasien limited edition. Pasien expired dan pasien kadaluarsa. Tepuk tangan dong, bisa ketawa. Besok Gak pagi apa-apa ya, yang penting ketawa. Mau ngomong apa dibully? jam Besok jam 8. jam 8. Nanti baca di grup tuh. Besok jam 8 saya ada pasien, nanti kita ajarin bareng. Kalau hari ini butuh waktu 4 jam, kasihan yang lain. Nanti besok kan saya ajarin, pagi-pagi di sini ya. Oke, bos, pertanyaan apa? Kasih apa? Boleh? Oke, sini aja dengerin dulu. Assalamualaikum Nanti warahmatullahi tidur sama Mbak, biar cepet ngorok. Oh iya. wabarakatuh. Pertanyaan apa? Nama saya Nurdin dari Majalengka, Pak. Ya. Pertanyaan saya, ini saya ada permasalahan tentang ekonomi. Pertama, ya saya sebagai pegawai negeri, lalu sebagai pendagang, pembisnis tanah. Kebetulan mungkin ini lagi ada anugerah dari Tuhan, lagi di ke bawah saya, agak habis, hutang banyak. Itu intinya ingin membereskan hutang lah, Pak. Bos, kan tadi saya udah kasih tahu Bapak. Iya. Bapak tuh rezekinya dihabisin, itu kayak orang mana? Emang dihabisin sama Allah. Biar nanti kalau udah mentok, larinya gini. Begitu. Justru kalau lo nggak dihabisin, banda lo nggak disita, Iya. itu harta lo nggak habis, ntar lo nggak lari kenceng. Emang begitu. Lo lihat gue sekarang, lo tanya Kang Nur sama Regi, mobil gue diambil orang bos, sama debt collector. Masa Pak Haji? Iya, kambing gue diambil. Tapi kan sekarang gantinya tuh bos. Iya. Yang ambil, alhamdulillah mati. Ngurangin penduduk. Ya, Nggak apa-apa, baik. Bos. Ya paling berat sekarang ini, saya kan sebagai kepala sekolah. Kebetulan mungkin saya ada tabungan ya. Jadi saya Tabungannya lo pakai. eh, Nanti ada uangnya, yang penting lo Harus kembali. praktekin ilmu RDI dulu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Nah, Bapak praktek dah. Tapi kalau Bapak mau, besok abis maghrib, Nadia,
yang utang kartu kreditnya 17, yang pinjolnya 40, yang suaminya pinjol 60. Besok di sini dia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul, cuman butuh waktu 9 hari harus terkabul. Nah, Nadia besok di sini. Ya, kebetulan saya hari Senin itu harus sudah terkumpul Pak. Kan besok masih ada hari Sabtu. Iya. Nanti Minggu kan terkabul. Mendingan lo besok malam Minggu ikut dulu aja di sini. Nanti gua kenalin namanya Nadia. Siap. Pak Nadia, Mbak Nadia, ini Bapak kepala sekolah yang giginya ompong. Kan gitu. Siap. Pasti dikabul, apalagi kamu udah giginya ompong. Amin. Ciri-ciri terkabul tuh gigi ompong. Tahu ketawa. Beri ketawa, berarti sehat ya? Ini masalah usaha Pak, masalah kan istri masa jualan, punya toko. Jualan apa? Ya sembako lah sama makanan anak-anak. Terus Ini ada kemajuan gitu. Praktek gimana caranya? Udah praktek ilmu RDAY? udah baru Udah. 2 hari. Dia udah rendam Dalam. dalam baru Terus? 2 hari. Ya selanjutnya bagaimana gitu kurang lebih. Terus praktekin. Itu aja. Selama 99 hari. Jadi Oh. cara dalamnya direndam. Hmm. Nah, air rendemannya dicawik-cawik di depan warungnya, Kalau di depan tokonya. Namanya itu boleh lebih dari 1 jam, boleh? Ngerendamnya. Hah? Kalau lebih dari 1 jam nanti ada ikan cupang. Ada ikan lohan. Jangan lebih dari 1 jam. Ya sejam aja. Jam aja. Sejam. Takutnya nanti kalau Bapak ngerendamnya lebih dari 1 jam, bisa rame. Bos, nanti lo itu vlog. Tadi tangannya kan nggak bisa. Tangannya tadi nggak bisa. Ini barusan bisa. Ya, coba diri. Tangannya diangkat, save, belokin, sampai mentok. Nah, ini tadi nggak bisa. Sakit. Ini barusan bisa. Oke, ulangi lagi Mbak. Save. Nah, itu bisa. Nanti terus ngobrol ya. Oke. Apa lagi? Kalau ini Pak, Hah? Boleh. Mendingan jangan pulang dulu. Kan tadi utang. Besok Nadia yang punya target dari BRI 480 miliar dia bisa dapat 1 triliun. Besok hari Sabtu sore abis maghrib dia mau ngajar di sini buat tamu-tamu yang hajatnya paling lama 9 hari terkabul. Nah, coba bisa nggak besok sore? Jangan pulang dulu. Hah? Oh, ini yang utang. Oh, ini enggak. Ya udah, kamu pulang, gue titipin truk tronton, kamu tinggal di sini. Cariin truk tronton jurusan Purwokerto. Ya, yang isinya pupuk. Tahu.